Pendirian komunitas HR sebaiknya bentuknya apa nih Pak? Ormas atau SP? Atau pertanyaan ketiga, bolehkah bentuk partai politik gitu ya? Wah, ini yang seru ini. Dari musim kan, Hmm. biar bisa koalisi kan. Kalau Baik, pendirian komunitas HR. Sebaiknya bentuknya ormas, SP, SP, parpol. Pakpol. Saya yang tambahin kalau ketiga itu. Baik. Jadi tiga-tiganya itu memiliki dasar hukum atau tunduk pada hukum yang berbeda, Hmm. dan masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda-beda juga. Ya, kita bicara dulu ormas, undang-undang ormas nih. Berbentuk ormas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri kok, Bapak Ibu ya. Cuman memang kita harus kaji, kita harus kembalikan kepada niat awal pendirian komunitas HR tersebut. Ya, komunitas. Ini kenapa saya sebut HR? Karena pertanyaannya bilangnya HR ya. Jadi ini tidak ada tendensi menjurus pada siapapun. Jadi apabila di dalam niat awal pendirian komunitas HR tersebut memang tujuannya untuk kepentingan, misalkan yang pertama biasanya pasti peningkatan wawasan, Ya. networking, wawasan, pemahaman ketentuan perundangan, ya kan, belajar bersama, kurang lebih begitu. Nah, niat kedua adalah membantu permasalahan di antara anggota yang terjadi pada anggota. Apakah itu bisa saja itu permasalahannya yang menyangkut perusahaan tempat si anggota bekerja, Ya. atau permasalahan pribadi si anggota di perusahaannya. Nah, kan beda kan Pak? Kalau permasalahan perusahaan berarti perusahaannya punya masalah, lagi ngurusin karyawan bandel misalkan, terus HRD-nya kebetulan anggota komunitas HR, Ya. dibantu juga, itu boleh-boleh aja silahkan gitu kan ya. Atau kedua tadi permasalahan pribadi anggota, si HR manajernya yang kebetulan anggota komunitas HR dipecat sama perusahaan, pecatnya semena-mena. Si perusahaannya melakukan PHK-nya dengan cara yang nakal, yang licik, yang curang, sebagaimana si oknum HRD itu mencurangi karyawan-karyawan pada saat dia mem-PHK, ya kan? Nah, kena ke dia posisinya ceritanya. Nah, itu dibantu juga, itu boleh. Nah, kalau niat awalnya seperti itu, maka kita harus sesuaikan dari ketiga bentuk organisasi yang mau didirikan, yang dilindungi oleh masing-masing hukumnya sendiri-sendiri tadi. Itu yang mana yang paling pas? Ya. Secara sederhana kalau saya melihatnya Pak Abi, yang paling pas sebenarnya, terutama untuk kepentingan yang kedua, perlindungan anggota, karena komunitas itu kan berarti salah satunya biasanya ada perlindungan anggota kan Pak? Ya. Saya hampir nggak pernah menemukan ada komunitas yang didirikan tapi tidak memberikan perlindungan kepada anggotanya. Ya, jadi komunitas itu pasti melindungi anggotanya juga. Kalau yang bisa menjawab secara efektif dan efisien sampai kepada pelindungan anggota itu hanya serikat pekerja. Ya, hanya serikat pekerja yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2000. Ya, komunitas HR. Boleh nggak Den? HR ikut serikat pekerja? Nggak dilarang. HR itu nggak dilarang untuk menjadi serikat pekerja. Yang dilarang dalam Undang-Undang 21 2000 adalah menjadi pengurus, ya, posisi-posisi yang konflik of interest, memiliki perbenturan kepentingan, dilarang menjadi pengurus pada serikat pekerja di dalam perusahaan. Jadi serikat pekerja itu ada dua ya Bapak Ibu, menurut Undang-Undang 21 2000. Ada serikat pekerja di dalam perusahaan, itu yang sering kita temui sehari-hari, mungkin 90% lebih. Tapi yang kedua, ada serikat pekerja di luar perusahaan. Ya ini, serikat pekerja di luar perusahaan itu apa? Contohnya ini, komunitas HR yang jadi serikat pekerja. Misalkan tadi serikat pekerja HR Indonesia, atau serikat pekerja serikat pekerja praktisi HR misalkan. Nah, itu adalah serikat pekerja di luar perusahaan. Maka si
HRD itu boleh, di perusahaan itu boleh, menjadi anggotanya boleh, Pak. Menjadi pengurusnya boleh, nggak dilarang. Karena kan serikat pekerja di luar perusahaan itu, dia tidak bisa ikut dalam perundingan PKB, Pak. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena tidak terpenuhi quorumnya. Ya. Orang dia nggak sampai 50%, paling yang ikut cuma 2-3 orang, HRD-nya ada 2 orang, ada 3 orang, dia doang yang ikut. Atau bahkan bisa jadi hanya 1 orang, HR manajernya doang yang ikut dalam komunitas HR yang berbentuk serikat pekerja. Karyawan ada 1.000, ya jelas nggak terpenuhi. Ya, karena untuk ikut dalam perundingan serikat pekerja kan membutuhkan quorum ya tertentu. Sehingga itu yang paling bisa. Kenapa kok paling bisa dan apa yang diberikan keutamaan kepada serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang 21 2000. Kita lihat di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ternyata yang diberikan kewenangan untuk menjadi kuasa hukum selain advokat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu hanya serikat pekerja. Ya, hanya serikat pekerja. Jadi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja itu dikasih kesempatan. Hanya serikat pekerja yang bisa menjadi kuasa hukum selain advokat yang diakui dan bisa ikut dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sampai masuk ke pengadilan hubungan industrial maupun ke Mahkamah Agung. Ya. Sehingga kalau kita kembali pada tujuan perlindungan kepada anggota komunitas HR, maka ini paket lengkap sebenarnya. Maka ini menjadi paket lengkap kalau dia sudah mendirikan menjadi serikat pekerja sekalian. Nah, memang serikat pekerja di luar perusahaan, dia anggotanya di perusahaan itu mungkin paling 1-2 orang, ya kan? Tapi dia kan kegiatannya di luar. Sehingga kalau ada apa-apa sama si anggotanya di perusahaan, misalnya tadi ya dipecat, di PHK semena-mena dan sebagainya, terjadi perselisihan dengan perusahaannya, maka si komunitas HR yang berbentuk serikat pekerja bisa turun tangan menjadi kuasa dari si anggotanya yang bermasalah tersebut. Dan bisa terus mendampingi sampai pada tahapan tertinggi, Mahkamah Agung. Tapi kalau dia berbentuk ormas, apalagi parpol, nggak bisa, Pak. Ya. Dia nggak bisa ikut dalam hukum acara di peradilan, nggak bisa, nggak diterima. Ormas nggak bisa. Parpol apalagi nggak bisa juga, sama. Gitu. Mau nggak mau yang dilakukan adalah ormasnya atau parpolnya tadi memberikan kuasa kepada advokat. Nah, itu dalam konteks budget nggak efisien, karena berarti ada cost baru lagi, kan begitu tuh. Saya sudah bayar jadi membership, bayar iuran membership untuk komunitas HRA misalkan, sekian rupiah setiap bulan. Kemudian begitu saya ada masalah, saya harus tanda tangan surat kuasa kepada si advokat atau law firm mana, kemudian saya harus bayar lagi sekian. Buat apa saya bayar iuran ini kalau gitu? Kan begitu tuh. Iya. Tapi kalau komunitas HR yang berbentuk serikat pekerja, nggak perlu, sudah langsung include di dalamnya. Iuran itu sudah termasuk perlindungan anggota. Ya, itu satu-satunya yang membedakannya dalam konteks ketenaga kerjaan. Ya, kalau masalah peningkatan wawasan, networking, masalah pelatihan, training dan sebagainya tadi, baik ormas, parpol, SP, Karang Taruna, remaja masjid dan sebagainya, atau tempat kongko ngopi bareng, itu semua bisa lakukan, ya kan? Bisa lakukan. Tapi untuk kepentingan hubungan kerja, kepentingan dunia ketenaga kerjaan, maka yang memiliki paket lengkap hanya satu, yaitu serikat pekerja. Ya, maka komunitas HR kalau mau mendirikan, kalau Bapak Ibu tanya pada saya sangat menyarankan berdirinya sekalian sebagai serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang 21 2000, sehingga paket lengkap, sehingga iuran berapapun yang dibayar, ada kan Pak komunitas HR yang bayarnya nggak murah. Ya. Karena dia mensyaratkan namanya aja nih Pak, komunitas HR-nya itu sudah namanya menyesuaikan dengan level-level yang tertinggi. Ya, komunitas HR high class misalkan. Ya kan? Jadi dia bayar mahal, kegiatannya kongko, terus party di mana gitu kan,
motivation training, itu di hotel mana dan sebagainya, kok jadi kayak nyinyir banget gitu ya. Jadi tapi ya itu tadi kegiatan lebih ke arah sana, Iya. ya, eksistensi. Tapi pada saat perlindungan anggota, pada saat bermasalah anggotanya, Iya. fungsi perlindungannya nggak jalan, Ada. nggak jalan, ya. Kalaupun mau dijalankan, mau nggak mau ya tadi ada extra cost di sana, ya. Dia harus bayar pada spesialisnya. Begitu, itu yang saya sarankan ya. Jadi meskipun sampai hari ini saya belum menemukan sih Pak. Dalam prakteknya hari ini saya belum menemukan, ini komunitas HR ya kita ngomongnya ya Pak ya. Ya. Saya belum menemukan komunitas HR di Indonesia yang pendiriannya menggunakan jalur serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang 21 2000. Tolong kalau Bapak Ibu ada yang mengetahuinya, memang dia mendirikannya menggunakan jalur serikat pekerja, kasih tahu saya, biar saya kenalan dan saya banyak belajar dari mereka. Dalam beberapa diskusi dengan komunitas, saya memang sering menyampaikan, saya selalu bahkan menyampaikan, dirikannya pakai serikat pekerja aja sekalian, jangan bikin ormas. Tapi hampir semuanya menolak. Karena tadi cara pandang mereka yang menurut saya masih agak keliru. Mereka beranggapan bahwa HRD itu tidak boleh ikut dalam serikat pekerja. Bahwa HRD itu dan serikat pekerja selamanya adalah musuh bebuyutan. Bukan begitu cara berpikirnya. Karena HRD-nya kan juga karyawan. Serikat HRD-nya itu pekerja gitu loh. Bahkan istilah karyawan itu nggak ada loh. Kita itu pekerja juga gitu. Jadi ada haknya kita untuk ikut dalam serikat pekerja. Cuman dalam konteks komunitas HR itu serikat pekerja di luar perusahaan namanya. Nah itu cara pandang itu yang mereka masih belum bisa merubahnya, ya terserah sih ya. Tapi saya sudah menyampaikan ke mereka dan saat ini seluruhnya yang saya temukan komunitas HR yang saya kenal semua mendirikannya pakai ormas. Itu udah tingkatannya paling hebat, itu pakai ormas mereka. Banyak kan malah nggak berbentuk. OTB dong ya. Organisasi tidak berbentuk. Iya, ya kan? Jadi mereka lebih banyak tidak berbentuk, ya itu kumpul-kumpul aja, atau bahkan nitip di PT tertentu gitu kan, di CV tertentu gitu, di konsultan tertentu biasanya kayak gitu, ya. Begitu ya, Bapak Ibu.